Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan sebuah materi yang sangat penting ya dan sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita, yaitu building good teamwork, a key to success together. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arbi Aditya Brahma. Oke, sekarang di sini kita bakal ngebahas salah satu topik yang lumayan penting dan sebenarnya udah banyak yang bahas juga, tapi gak ada salahnya buat kita untuk mengulas kembali tentang pentingnya topik ini. Nah, topik yang kita bakal bahas hari ini adalah building good teamwork, the key to success together. Nah, seperti judulnya, jadi kita bakal ngebahas salah satu kunci ya untuk mencapai kesuksesan bersama. Nah, kalau misalnya kita mau sukses bareng-bareng, tentu kita perlu kerjasama tim yang baik gitu ya. Kerjasama tim yang baik yang membantu kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama. Nah, di sini kita bakal membahas beberapa poin. Yang pertama adalah tentang pentingnya kerjasama tim. Yang kedua adalah bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif ketika kita sedang bekerja sama dalam tim. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk membangun kepercayaan ketika kita bekerja sama dalam tim. Dan yang terakhir adalah tantangan apa aja sih yang bakal kita lewatin ketika kita ingin mencapai tujuan ini. Nah, langsung aja kita masuk ke materi intinya. Kerja sama dalam tim merupakan salah satu life skill yang seharusnya kita pelajari dan seharusnya kita kuasai. Mengapa demikian? Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang selalu membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Ketika kita kebingungan, tentunya kita perlu bertanya kepada seseorang, entah itu guru, orang tua, ataupun teman-teman yang lebih mengerti tentang hal yang kita bingungkan. Itu adalah salah satu contoh dari pentingnya kerjasama gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita ingin mencapai kesuksesan bersama atau ketika kita mempunyai tujuan yang sama, tentu kerjasama dalam tim merupakan salah satu poin penting atau kunci yang seharusnya kita miliki untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pertama, ketika kita melakukan kerjasama dalam tim, waktu yang seharusnya kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya menjadi lebih efisien atau lebih sedikit gitu ya. Ketika kita melakukan hal tersebut sendiri, pekerjaan tersebut akan menjadi lebih berat ketika dibandingkan ketika kita melakukannya bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu merupakan salah satu poin penting mengapa kerjasama dalam tim ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin mencapai kesuksesan bersama. Selain hal-hal yang telah jelaskan tadi, ketika kita bekerja sama dalam tim, ada beberapa manfaat yang bisa kita nikmati setelahnya. Nah, manfaat-manfaat tersebut kita gapai karena ketika kita bekerja sama dalam tim, kita selalu men-share opini yang kita pikirkan. Otomatis kita mendapat masukan-masukan dari orang lain. Nah, masukan-masukan ini mengizinkan kita untuk mendapatkan output atau problem solving yang lebih baik. Ya, ketika kita melakukan kerjasama dalam tim, kita akan selalu mendapatkan output atau problem solving yang lebih baik karena kita mendapatkan masukan-masukan dari orang lain. Kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dan kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih mengerti dari kita, mengizinkan kita untuk juga mendapatkan personal growth, atau dengan istilah lain kita bisa berkembang sebagai individu ketika kita bekerja sama dalam tim. Nah, terakhir, ketika kita bekerja sama dalam tim, kita bisa menghasilkan output yang lebih inovatif dan lebih kreatif karena kita mengerjakannya bersama-sama. Oleh karenanya, kerjasama dalam tim merupakan salah satu hal yang seharusnya kita kuasai untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Halo, nama gue Hanif, gue dari kelas 2 WD1. Halo, selamat pagi, siang, sore semua. Ya, di sini sih gue pengen bahas tentang gimana cara ngebangun komunikasi yang tepat gitu, yang lebih efektif dalam sebuah tim. Kalau misalnya komunikasi efektif, pasti kan semua jadi lebih cepat kan.
kerjaan, ya yang lain lah pokoknya. Kalau misalnya ada yang salah denger apa gimana miskom, itu kan pasti bikin lebih lama kerjaan kan. Jadi di sini gue pengen bahas itu sih. Yang pertama-tama gue pengen bahas ya tentang gimana cara lu ngedengerin pendapat orang lain dan gimana cara lu buat ngasih pendapat. Kayak yang pertama, lu tuh jangan dengerin doang, lu juga coba pahamin apa yang dikasih tahu sama temen lu dengerin. Kalau ada yang kurang apa gimana, lu bisa tanya apa gimana, ya pokoknya lu jangan pasif banget lah, lebih aktif. Gitu sih. Kalau misalnya ada yang lu bingung, lu tanya aja udah, nggak usah malu-malu apa gimana, biar semua itu lancar. Kayak yang kedua tuh, pilih saluran komunikasi yang tepat. Lu mau kayak gimana mau ngasih komunikasinya ya, misal lewat telepon, WA, atau Google Meet online gitu kan. Ya itu selalu sih sebenarnya sih, biar yang disampaikan tuh jelas gitu, nggak ada miskom apa gimana. Nah ini juga nih yang ketiga, lu tuh jangan takut bagi informasi dalam satu tim gitu. Pokoknya lu jangan setengah-setengah lah kalau ngasih informasi. Kasih informasi yang jelas biar semua tuh relevan sama yang dikerjain. Jangan juga ini siapa ya, misalnya komunikasinya beda apa informasi yang dikasih beda kan, jadi lu bingung sendiri kan. Nah terus juga lu mungkin ya harus perhatiin gaya komunikasi lu kayak gimana. Kalau misalnya lu bertele-tele, lu pakai bahasa-bahasa yang kayak istilah-istilah lain kan pasti kan orang bingung. Nah lu di sini tuh harus kasih bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami lah. Jangan bikin bingung orang. Nah ini juga nih penting nih, lu beri umpan balik lah secara teratur dan konstruktif. Ujian prestasi yang membangun. Pokoknya kalau lu kerja tim tuh lu harus menghargai lah pendapat sama tim. Ya lu jujur juga sih ya, pokoknya hargain lah pendapat sama perasaan tim yang lain. Dan terakhir nih, lu penting juga nih di sini menjaga hubungan yang baik sih dalam tim, biar saling ada rasa saling percaya, saling gimana ya, biar kerjaan lu tuh bisa lebih gampang gitu. Hubungan yang baik, komunikasinya lebih kebuka, ya gitu aja sih. Cari chemistry lah lu pokoknya kalau misalnya mau kayak begini. Kalau misalnya udah ada chemistry, ya semuanya enak sih, lu kerja sama dia pasti kan lebih nyaman kan. Nah, gitu aja sih gue pengen ngomongnya tentang komunikasi di sini. Ya semoga ngebantu lah sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram dari kelas 2WD1. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepercayaan dalam sebuah tim. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Tim harus merasa nyaman untuk berbagi pendapat, ide, dan masalah tanpa takut dihakimi atau dikritik. Menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan berbagi informasi penting akan membantu membangun kepercayaan. Tim harus tahu apa yang terjadi di tingkat organisasi, memahami alasan di balik keputusan, dan merasa bahwa mereka tidak diabaikan. Setiap anggota tim harus bertindak dengan integritas dan konsistensi
Janji-janji harus ditepati dan tanggung jawab harus diambil dengan serius. Ketika anggota tim melihat bahwa satu sama lain dapat diandalkan, kepercayaan akan tumbuh. Menghargai dan mengakui kontribusi individu dalam tim sangat penting. Saat anggota tim merasa dihargai dan diakui, mereka merasa termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik dan membangun kepercayaan satu sama lain. Mendorong kolaborasi di antara anggota tim adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Ketika anggota tim merasa bahwa mereka dapat saling bergantung satu sama lain, kepercayaan akan tumbuh. Menyelesaikan konflik dengan baik. Konflik adalah bagian alami dari sebuah tim. Penting untuk menyelesaikan konflik dengan baik dan membangun solusi yang memuaskan semua pihak. Ini membantu menghindari perpecahan dan memperkuat kepercayaan dalam tim. Membangun hubungan pribadi, mengenal satu sama lain secara pribadi dapat membantu membangun kepercayaan, saling berbagi minat, pengalaman dan cerita pribadi dapat menghasilkan ikatan yang lebih kuat di antara anggota tim. Menjadi teladan. Sebagai pemimpin tim, menjadi teladan yang sangat baik, sangat penting. Menunjukkan integritas, dedikasi, dan sikap positif akan membantu membangun kepercayaan di antara anggota tim. Memberi dukungan dan menghormati keahlian. Memberi dukungan kepada anggota tim dan menghormati keahlian mereka adalah cara lain untuk membangun kepercayaan. Setiap anggota tim harus merasa dihargai, didukung dalam upaya mereka. Mengatasi kesalahan dengan bijak. Ketika kesalahan terjadi, penting untuk mengatasi mereka dengan bijaksana. Mengakui kesalahan, belajar darinya, dan mencari solusi untuk mencegahnya di masa depan akan membantu memperkuat kepercayaan dalam tim. Kesimpulannya, membangun kepercayaan dalam tim adalah proses yang membutuhkan komunikasi terbuka, transparansi, integritas, penghargaan terhadap kontribusi, kolaborasi, penyelesaian konflik yang baik, membangun hubungan pribadi, menjadi teladan, memberikan dukungan, menghormati keahlian, dan mengatasi kesalahan dengan bijaksana. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini, tim dapat memperkuat kepercayaan satu sama lain, menciptakan kerjasama yang lebih baik, dan menciptakan tujuan secara efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari kelas 2 WD1. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam membangun kerjasama tim dan mengembangkan solidaritas. Dalam kerja tim, seringkali kita menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan harmoni di antara anggota tim. Mari kita bahas beberapa tantangan umum dan strategi untuk mengatasi mereka. Tantangan umum yang mungkin dihadapi dalam membangun kerjasama tim adalah perbedaan dalam gaya kerja, komunikasi yang buruk, dan kurangnya rasa saling percaya. Ketika anggota tim memiliki gaya kerja yang berbeda, ini bisa menyebabkan ketidakselarasan dan konflik. Salah satu strategi untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendorong komunikasi terbuka dan transparan. Memiliki platform atau forum yang memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Konflik ketidakcocokan atau perbedaan pendapat juga seringkali terjadi dalam tim. Penting untuk mengatasi konflik ini dengan cara yang konstruktif. Pertama, kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi pendapat tanpa takut dihakimi. Selanjutnya, gunakan pendekatan kolaboratif untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Melalui dialog terbuka, anggota tim dapat saling memahami perspektif satu sama lain dan bekerja menuju kesepakatan. Selanjutnya, mari kita bahas
pentingnya memperkuat solidaritas dalam tim. Solidaritas adalah fondasi kuat untuk kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Ketika anggota tim merasa saling mendukung dan berkolaborasi, mereka menjadi lebih termotivasi dan fokus pada hasil. Solidaritas dapat diperkuat melalui kegiatan tim yang membangun kepercayaan dan menjalin hubungan personal. Misalnya, mengadakan acara sosial, sesi brainstorming, atau kegiatan kebersamaan lainnya dapat membantu memperkuat ikatan tim. Mari kita lihat beberapa strategi untuk mengatasi hambatan dan mengembangkan rasa solidaritas di tim. Pertama, praktik kolaborasi adalah kunci dalam situasi kerja tim. Memastikan setiap anggota tim terlibat secara aktif dan berkontribusi itu penting. Berikan penghargaan atas kontribusi setiap individu dan peran yang mereka mainkan dalam pencapaian tujuan tim. Ini akan memberikan motivasi tambahan dan membangun rasa kebersamaan. Selanjutnya, penting juga untuk merayakan keberhasilan bersama. Ketika tim mencapai target atau mencapai keberhasilan, rayakan bersama dan akui upaya yang telah dilakukan oleh semua anggota tim. Ini tidak hanya akan meningkatkan semangat tim, tetapi juga memperkuat ikatan solidaritas di antara mereka.